pagi Bu Holila. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, Bu Holila, 5 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Holila kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas 10. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Bu Holila yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi, yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga tahapan pasca observasi. Nah, pagi hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama di pagi hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Holila untuk melaksanakan supervisi. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Holila nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Serta juga agar pelaksanaan supervisi Bu Holila nantinya berjalan dengan lancar, sehingga meningkatkan kemampuan Bu Holila dalam akademik pengetahuan serta pengalaman Bu Holila dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Bu Holila dari pertemuan kita pagi hari ini? Saya sangat senang sekali Pak, karena saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita pagi hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Holila dalam melaksanakan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, Bu Holila akan menyampaikan materi tentang apa? Kami akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, terkait dari materi tentang rambu-rambu lalu lintas, tentu ada tujuan pembelajaran nih yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajarannya Bu Holila? Nanti siswa saya akan berikan kegiatan membaca nyaring dan praktik pada materi rambu-rambu lalu lintas. Nah, mereka nantinya akan mengetahui rambu-rambu lalu lintas di mana siswa nantinya bisa membaca dan menunjukkan rambu-rambu lalu lintas dengan baik dan benar. Oke, baik, luar biasa sekali Bu. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apa yang ingin Ibu kembangkan pada peserta didik Bu? Ya seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca dan berbicara nyaring. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus, kedua dalam tujuan ini pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu, mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa. Yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan lainnya. Luar biasa sekali itu. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Seperti ini Pak, ini ada modul ajar. Saya membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSD dan budaya positifnya. Selain modul ajar ini Pak, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam 5 kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Pak, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka. Nah, alat peraganya itu berupa laptop, saya tampilkan videonya Pak ada. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada 5 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih,
strategi apa yang Ibu gunakan di modul ajar ini untuk pembelajaran hari ini? Kita kan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Jadi strateginya ini Pak, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal ya, saya lakukan ternyata siswa saya gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk kelima kelompok ini saya memberikan bahwa pembelajarannya itu berbeda-beda Pak. Misalnya, kalau secara visual mereka akan belajar membaca kualifikasi dan mengamati lewat gambar-gambarnya atau kartu-kartu. Setelah itu kelompok auditori ini saya akan memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati rambu-rambu lalu lintas, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok yang kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung bagaimana cara menunjukkan rambu-rambu lalu lintas tersebut pada media atau alat peraga yang sudah saya sediakan. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali rasanya, sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Bu Holila. Nah, setelah saya mendengar nih persiapan dari Bu Holila, strategi yang Ibu sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Nah, jadi dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari ini saya akan melakukan pembelajaran itu. Nah, jadi hari ini saya akan datang ke kelas Ibu Holila untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan gambaran untuk pembelajaran saya hari ini seperti modul ajar, model strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajarannya yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita tolong ketua kelasnya siap daftar ya.
buku, paket, bahasa Indonesia sama buku tulisnya. Halaman 54, 54, 55.
Aisyah Latifatun, Maimunah Malikatin, Muhammad Ainul Alif. Ya sudah ya, sudah masuk semua deh. Yang nggak masuk cuma 4. Nah, masih semangat kelas 2? Sekarang coba Mario buka prakteknya satu ya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video mengenai tempat sujud.
tempat ibadah. Kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang kelima, tempat perbelanjaan di mall, minimarket. Kalau di mall kita perbelanjaan di mana? Indomaret, ya. Nah, kalau di pusat perbelanjaan sampai bisa bermain apa enggak? Tidak boleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sakur. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Holida terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan. Bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya Pak, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup, tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu bisakah diceritakan kembali terkait yang ingin Ibu kembangkan sebelumnya di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Baik Pak, yang ingin saya kembangkan yaitu terkait literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSP. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik, jadi pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa. Nah, menurut Ibu, sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan, yaitu pada penerapan KSP, di mana siswa masih belum 100% bisa fokus. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walau masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi tadi pagi adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam manajemen waktu. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Karena kurang aktif itu alasannya saya tanya ke siswa, ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan untuk manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan, sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi, dan sebelum pulang sekolah, saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, kalau untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu itu. Baik, jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa yang baik. Semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang baik sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Kalau boleh saya tahu, kapan nih Ibu mau melakukan rencana tersebut? Ya Pak, mungkin lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan baik. Baik sekali Bu. Nah, jadi terima kasih atas jawabannya. Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada pengajar praktek yaitu Bapak Muhammad Mahfud untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Chandra atas waktunya. Setelah saya mengamati tadi waktu observasi bulan kelas dan kemudian pelaksanaan coaching yang dilakukan Pak Chandra pasca observasi dengan Ibu Alhamdulillah
ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Eh, Kalau saya catat secara garis besarnya ini ada 2 poin ya Pak Chandra ya. Ini yang pertama tentang observasi dalam kelas. Jadi menurut saya pelaksanaan tadi itu sudah bagus ya, menurut saya sudah bagus sekali. Ini dibuktikan dari Bu Hermila ini sudah mempersiapkan rencana pembelajaran sebelumnya. Itu menandakan bahwa Bu Hermila sudah mempersiapkan untuk pembelajaran itu. Dan lebih ajarnya saya perhatikan juga mengandung modul ajar yang berdiferensiasi, artinya mengakomodir seluruh kebutuhan murid. Dan di situ juga terintegrasi KST keterampilan kepada nasional. Jadi juga bisa dikatakan pembelajaran nasional juga di situ. Walaupun tadi ada kekurangan yang dialami itu seperti contoh siswa juga belum fokus atau belum aktif atau mengikuti pembelajaran, dan itu menurut saya ya biasa saja Bu. Setiap pembelajaran pasti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki selanjutnya. Kemudian poin 2 ini tentang coaching. Jadi Pak Chandra supervisi untuk membuat ini menurut saya ini sudah baik. Ini sudah sudah memenuhi alur kita seperti tadi tujuan coaching sudah disampaikan oleh saya supaya mengetahui kekurangannya bahwa bisa diperbaiki untuk depannya. Kemudian Pak Chandra juga di coachingnya juga mengidentifikasi, artinya memancing Ibu Hermila untuk melakukan refleksi kembali pembelajaran sebelumnya tentang kekurangan atau hambatan atau kendala yang dimiliki oleh Ibu pada pembelajaran, sehingga kita bisa tahu bahwa kekurangan tersebut pasti memerlukan solusi. Dan Pak Chandra juga bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Hermila yang memancing supaya Bu Hermila itu mengeluarkan potensinya atau kompetensinya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu sudah baik sekali, memang itu yang disebut coaching. Jadi si coaching ini mampu mengeluarkan potensinya atau kompetensinya, kemampuannya untuk menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut. Seperti yang disampaikan tadi Bu Hermila bahwa solusi untuk supaya anak itu aktif dan lebih fokus lagi dalam belajar, maka karena tadi sebabnya karena tidak sarapan, maka Alhamdulillah nanti akan memberikan pengertian kepada anak itu bahwa pentingnya sarapan di pagi hari itu ya itu supaya fokus dalam belajar. Kemudian juga yang terakhir Pak Chandra di coachingnya juga memang tentang tanggung jawab. Chandra bertanya tadi kira-kira kapan rencana itu akan dilakukan berkegiatan begitu, dan berusaha menjawab insya Allah besok Pak, jadi langsung langsung dilakukan, langsung ditindaklanjuti. Itu merupakan bentuk tanggung jawab dari saya. Itu mungkin kesalahan dari saya, dan saya nilai kalau saya nilai coaching dan pelaksanaan sendiri tadi itu kalau dari angka 1 sampai 10 saya kasih nilai 9. Tidak benar, karena sudah baik, Pak Chandra ini sudah siap menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Put atas
kegiatan partisipasi. Mungkin